Siliwangi, Fakultas Pertanian. Untuk saya sendiri, Hanif Firmansyah, dan saya Renaldi Maulana, ingin mewawancarai Ibu terkait dengan kondisi umum pertanian yang ada di Cipayung, terutama tentang data curah hujannya gitu. Untuk pembagian lahan pertanian kayak sawah, ladang, dan kebun di daerah Cipayung itu bagaimana dan luasnya berapa itu? Untuk luas bangku sawah, ini kan sawah yang dikit ya. Bangku sawah di Cipayung itu ada 1.558 sekian hektar. Kalau ininya digunakan jadi 1.559 hektar. Itu dibagi ada yang lahan irigasi dan lahan non irigasi. Nah, untuk yang non irigasi itu kalau kada hujan ya, itu kira-kira untuk sawah kada hujannya 140 hektar. Nah, sisanya itu untuk irigasi sawahnya. Nah, untuk komoditas pertanian yang utama dan berapa rata-rata produktivitas padi per hektar dalam 3 tahun terakhir? Biasanya kalau di kisaran itu antara 5 sampai 6 ton biasanya. Cuman kan bervariasi, ya cuma bervariasi tergantung dari pola budidayanya mereka. Bahkan ada yang bisa sampai 7 sampai 8 ton. Untuk jumlah kelompok tani yang aktif dan permasalahan utama yang sering dihadapi petani itu apa, Bu? Terdata ya di Simlutan itu sebetulnya ada, yang ini khusus kelompok tani dewasa ya, itu ada 79 kelompok. Masalahnya di Cisayong itu dari anggotanya yang belum begitu menyadari bahwa kelompok tani itu penting loh, adanya kelompok tani itu penting loh. Berapa rata-rata curah hujan dan pada bulan apa musim paling basah dan paling kering terjadi? Kan di akhir ya Berban itu hujan, terus nanti masuk bulan Mei ke sana udah kemarau gitu. Jadi 3 musim tuh, kalau yang kada hujan itu biasanya 2 kali musim tanam, nah yang irigasi dia 3 kali musim tanam. Kondisi irigasi, kondisinya itu bagaimana dan berapa persen lahan yang bergantung pada curah hujan ini, Bu? Tada hujan itu ada 140 hektar ya, dari 1.500, berarti sisanya ya itu mah lihat dari kondisi irigasinya. Ada yang irigasi dia nggak berfungsi berarti kan luber ya, terbuang percuma. Tapi sekarang kalau di Cisayong memang udah banyak program, termasuk terbantu dengan program Upland ya, yang organiknya itu setiap kelompok tuh, setiap desa udah difasilitasi rehabilitasi irigasi. Jadi insya Allah lah gitu ke depannya, apalagi ada IRPOM, ada apa program pemerintahnya itu insya Allah untuk air mah khusus irigasi akan terus berlanjut, termasuk yang tadi hujan paling agak diperhatikan. Cuman kemarin juga kan ada bantuan selain irigasi perpompaan, ada juga program pompanisasi. Nah, pompanisasi mah khusus pompanya. Nah, itu kan bisa untuk yang di sawah tada hujan atau di lahan tada hujan kan bisa dipakai. Cuman kita tinggal cari sumber airnya di mana. Apakah pernah di Kecamatan Cisayong dilakukan uji kesuburan dan varietas apa yang paling cocok dengan kondisi lahan dan iklim di Kecamatan Cisayong? Bulan apa ya? Januari kalau nggak salah. Itu ada uji tanah dari PI Pupuk Indonesia ke beberapa desa. Emang nggak semua desa, jadi sampling lah ya. Khususnya di daerah Cisayong, Sukajadi desanya ya, desa Cisayong, desa Sukajadi, Sukasukur, Kalaharja, Cikadu, kalau nggak salah ada segitulah desa yang ikut uji tanah. Nah, memang di sini tuh rata-rata pH-nya itu 5 sampai 6. Jadi termasuknya masih normal lah ya. Untuk unsur haranya memang tertinggi itu nitrogennya banyak gitu ya, di sini tuh tinggi termasuknya. Tapi khusus untuk fosfor dan kalium, apalagi kalium itu rendah kalau dilihat dari hasil kemarin ya sampling. Cuman kan kita perlu ada sampling lagi ya lanjutan, karena ini cuma beberapa kelompok aja gitu. Kalau varietas di sini banyaknya ada Mekongga, ada Impari itu bisa Impari 32, Impari 42 ya. Pola tanam yang paling ideal untuk diterapkan di sini itu apa? Terus kendala dalam penerapannya itu bagaimana, Bu? Paling cocok ya padi ya, 3 kali musim tanam itu padi semua, karena memang irigasinya ada. Tapi khusus untuk beberapa wilayah itu padi-padi palawija. Kendala yang pertama traktor, ketersediaan traktor itu masih kurang, masih minim. Karena kita itu satu kecamatan cuma ada 79 traktor. Kalau yang kedua tenaga kerja.
buruh tani sekarang kayak yang tandur, yang babut, segala macam lah sampai ngarambet dan sebagainya itu udah kurang karena nggak ada regenerasi. Bahkan ada yang dari desa lain, misalnya desa A itu dipinjam ke desa B buat tandur gitu kan, karena kurang tenaga kerjanya, ditambah dengan nggak serempak tanamnya. Itulah karena itu ya, kendala itu jadinya nggak serempak, akhirnya banyak kendala kan, kayak ke hama penyakit jadi makin banyak gitu kan. Nanti hasilnya juga kalau ada hama penyakit hasilnya berkurang gitu ya itulah gitu kendala-kendalanya di lapangan tuh seperti itu gitu. Kebetulan sekarang tuh lagi ada program Upland Project namanya, itu program untuk padi organik, penanaman padi organik di dataran tinggi gitu. Nah di Cisayong itu untuk program Upland ini ada 10 desa, 10 kelompok, jadi setiap desa ada satu kelompok yang harus menanam padi organik. Targetnya adalah 200 hektar penanaman padi organik dari tahun 2025 kegiatannya. Katanya sih 3 tahun ya programnya, cuman nggak tahu bisa diperpanjang atau enggak, tergantung dari hasilnya seperti apa gitu. Sisanya yang lain sejauh ini sih belum ada ya, paling biasa program-program untuk irigasi, untuk itu kan nanti ngikutin ketersediaan dari atas. Kalau yang lainnya banjir enggak sih di sini. Kekeringan juga jarang ya Bu? Paling pun kalau kekeringan langsung pakai AUTP, kalau tahu ya, asuransi tanaman pangan. Jadi sebelum kita udah tahu nih misalnya daerah rawan kekeringan, nah sebelumnya itu pas lagi awal sebelum tanam lagi persiapan lah ya, olahan dan sebagainya, kita udah klaim AUTP. Nanti ketika kekeringan bisa diklaim gitu. Jadi ya nggak akan rugi-rugi banget gitu kalau misalnya ada gagal